Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih dengan NIM 243666401. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan proyek sistem akademis yang kemarin ya. Kemarin kita sudah buat sebuah modul PNB ya, yang berfungsi untuk mendaftarkan mahasiswa baru. Sampai pada akhirnya mahasiswa tersebut dapatkan NIM ya, yang tergenerate secara otomatis. Sekarang kita akan buat sebuah modul baru ya, yaitu modul KRS, di mana mahasiswa yang terdaftar dan memiliki NIM dapat mengisi KRS yang tersedia ya. Oke, seperti biasa, di sini saya menggunakan encoder ya untuk AI agennya. Untuk prompt-nya seperti biasa saya pindahkan ke Notepad ya, supaya tidak terpotong di terminalnya, karena di sini terbatas. Jadi saya pindahkan ke Notepad. Modul KRS ini sudah terintegrasi ya dengan modul sebelumnya, yaitu modul PNB ya. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana serangkaian prompt yang saya gunakan ya untuk membangun modul PNS ini. Oke, ini adalah prompt yang pertama ya. Prompt pertama ini berfungsi untuk membuat kerangka utama modul PRS ya. Di sini saya memerintahkan encoder untuk menambahkan folder baru ya bernama KRS System yang menggunakan database yang sama ya dengan modul PNB. Ini agar mempermudah saja ya untuk komunikasi datanya. Di sini saya menggunakan base dan session ya dari app database. Nah, model ini mendefinisikan tabel-tabel penting ya untuk sistem akademik. Di sini ada mata kuliah ya, kuliah, ada prerequisite, ada KRS dan KRS detail. Tabel mata kuliah ini menyimpan informasi mata kuliah ya dan juga jadwalnya. Prerequisite berfungsi untuk menyimpan relasi ya, antar mata kuliah. Lalu KRS itu menyimpan ya, KRS dari mahasiswanya, jadi per mahasiswa. Dan juga KRS detail itu eh, menunjukkan relasi KRS dan juga mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa ya. Selain itu, kita juga membuat relasi ya antara table dan migration Olympic-nya ya. Sehingga sistem database itu bisa dikembangkan ya nantinya. Jadi prompt satu ini adalah fondasi struktural modul KRS ya. Jadi yang sebelumnya itu kita cuma ada satu modul ya, PNB. Kita juga sekarang memiliki eh, satu modul tambahan yang merupakan KRS sistem ini. Oke, lanjut. Di prompt kedua ini eh, kita buat pengaturan ya untuk transisi status KRS. Kita di sini menggunakan konsep state machine. Status yang digunakan itu di sini ada draft, submit, proof, dan juga revisi. Lalu di sini juga ada fungsi transisi ya. Ini untuk mengatur perubahan status yang valid ya.
Misalkan dari draft itu ke submit ketika mahasiswanya itu menekan tombol submit ya. Lalu dari submit ke approve ketika dosen pembimbing akademiknya menyetujui ya, dan sebagainya. Jadi jika terjadi transaksi yang tidak valid, sistem akan menolak dengan pesan error yang jelas di sini. Jadi prom ini memastikan alur pengajuan KRS itu selalu terkontrol ya, dan mengikuti prosedur akademik yang benar. Kita lanjut ke prom ketiga. Sini di prom ketiga saya menggunakan konsep design chain of responsibility pattern ya. Ini ini digunakan untuk validasi KRS ya. Di sini kita bisa lihat akan dibuat sebuah kelas ya bernama validator. Ini merupakan kelas abstrak yang mana bisa di-extend ya menjadi beberapa jenis validator. Di sini ada SKS validator ya. Ini untuk memastikan total SKS-nya itu tidak melebihi 24 ya. Lalu ada prerequisite validator. Ini untuk memeriksa apakah semua persyaratan itu sudah terpenuhi atau belum. Lalu ada konflik validator. Ini untuk mengecek apakah ada bentrok jadwal kuliah atau tidak. Lalu ada duplicate validator ya. Ini untuk memastikan tidak ada mata kuliah yang diambil dua kali ya. Nah, semua validator ini dijalankan secara berurutan ya oleh si ini run validator, run validation ya. Dan juga akan berhenti secara otomatis ya jika ada satu yang gagal. Jadi prom ini membuat sistem validasinya itu menjadi modular ya, dan juga mudah diuji. Kita lanjut ke prom keempat ya. Prom keempat ini digunakan untuk membangun logika inti dari KRS ya, yaitu di bagian service layer. Jadi di sini kita menambahkan fungsi-fungsi penting ya. Misalnya di sini ada add course, ini untuk menambah mata kuliah ya ke KRS mahasiswanya. Lalu ada remove untuk menghapus mata kuliah yang sempat diambil. Lalu ada validate KRS, ini untuk menjalankan semua validasi ya. Lalu ada submit KRS, ini untuk tadi ya mengubah status yang tadinya draft menjadi submit ya. Lalu ada juga approve KRS ya. Ini untuk persetujuan ya dari dosen pembimbing akademik. Semua operasi database ini dikontrol ya dengan ini DB supaya transaksinya itu aman ya dan juga konsisten. Jadi prom ini memastikan setiap aksi dari mahasiswa atau dari dosen pembimbing akademik dan sebagainya itu berjalan sesuai dengan aturan dan konsisten ya, dengan validasi-validasi yang ada.
Oke, kita lanjut ke prompt kelima. Di prompt kelima, kita membuat endpoint REST API ya. Tujuannya agar fungsi-fungsi KRS-nya itu bisa diakses melalui HTTP API ya. Di sini ada beberapa endpoint yang dibuat. Sekarang di sini ada add ya, add dari ini, metodenya post. Ini adalah untuk menambah mata kuliah. Juga ada delete dan sebagainya ya. Dan juga di sini setiap endpoint menggunakan dependensi getDB ya dari app database. Dan juga memeriksa validalitas ya dari mahasiswa di sistem PMB yang sudah kita buat. Jadi dengan prom ini sistem sudah siap ya diuji melalui Swagger UI ya dan nantinya dapat diintegrasikan dengan front end ya. Oke, kita lanjut ke prom ke-6. Di prom 6 ini saya membuat sebuah file ya, file main.py. Ini di folder di folder root ya. File ini akan menjadi entry point ya dari sistem eh, akademik kita. File ini menggabungkan dua buah router di sini. Ada yang dari PNB dan juga PRS. Kita juga menambahkan di sini ada middleware host ya, supaya bisa diakses dari frontend dan juga endpoint root ya, yang slash ini untuk menampilkan pesan ini. Jadi dengan file ini, kedua modul kita ini berjalan pada satu server REST API ya, dengan database yang sama. Dan juga nantinya Swagger UI-nya itu digabung ya. Oke, kita lanjut ke prompt ketujuh. Ini merupakan prompt terakhir ya. Prompt terakhir kita gunakan untuk membuat pengujian ya, dengan menggunakan PyTest. Pengujiannya itu ada ini. Jadi dengan tes ini, eh, setiap ada perubahan kodenya itu bisa diverifikasi ya secara otomatis. Oke, itu merupakan prom-prom yang saya gunakan ya. Jadi kita bisa langsung uji coba saja di sini. Misalkan di sini saya coba PyTest-nya dulu ya. Kita jalankan PyTest-nya. Oke, sini udah 100% ya. Berarti sudah lulus semua. Sekarang kita coba ke Swagger UI-nya. Sini sudah saya jalankan. Bisa buka. Oke, message-nya ini. Kita bisa ke Docs untuk Swagger UI-nya. Di sini ada dua ya. Ada PNB dan juga ada KRS. Ini yang kemarin kita buat. Ini adalah modul yang sekarang ya. Kita coba dulu buat mahasiswa. Misalkan di sini
Siswa. Ya, ya, phone numbernya masih dari 08 ya. Misalnya segini, misalkan dua, stringnya boleh bebas tiga, program studi ID. Kalau kita lihat di database-nya di sini, program studi, kita coba pakai satu saja ya. Jadi kodenya TIFF execute. Di sini responnya oke, ID-nya 15 ya. 15 statusnya pending. Di sini kita bisa langsung saja ya approve. Tadi ID-nya 15. Kita coba di sini 15. Execute saja. Oke, di sini sudah berhasil ya. Dapat NIM-nya. Sudah dapat NIM-nya. Kita bisa coba langsung ke modul KRS-nya ya. Di sini kita bisa coba NIM-nya tadi. Ini untuk kode mata kuliah dan juga semesternya. Misalkan semester dia itu semester tahun 2025 semester satu. Stringnya kita lihat dari database saja ya. Untuk mata kuliah. Di sini misalkan kita coba dari sini. F101, 01 bisa execute. Oke, sudah berhasil. Tambahkan ke KRS ya. Jadi kalau kita cek di sini, ada get KRS detail. Kita pastekan NIM-nya ya. Tadi ini. Paste di sini. Sini sudah terdaftar satu ya tadi IF101 SKS 3. Terus coba kita tambahkan lagi ya. Misalkan di sini ada IF102 102 bahkan oke dia masuk ke dalam RS. Kita cek juga di sini. Nah, sekarang ada dua ya, IF101 dan juga IF102. Kalau kita lihat dari database-nya RS ya. Nah, ini NIM dari mahasiswanya, semesternya dan juga statusnya draft ya. Nah, kita lihat juga KNS detailnya di sini. Nah, mungkin saya geser dulu. Ini KRS ID-nya 15 ya. Kita lihat dulu KRS ID-nya 15 ya, berarti yang tadi. Dan juga mata kuliahnya satu dan ini ya, IF101 dan IF102. Seperti itu. Nah, berarti lagi. Oke. Sekarang kita coba menambahkan KRS lebih dari 24 ya. Kalau ini kan baru berapa? 7 ya. Coba kita tambahkan sampai lebih dari batas maksimum atau 24 SKS. Sini ada ini 01.
Kalau kalau dilihat di sini harinya sama Senin, jamnya juga sama. Nah, ini harusnya tidak bisa ya karena jadwalnya bentrok. Jadi coba saja kita masukkan 01. Nah, di sini error ya. Jadwal bentrok dengan kuliah struktur data. Jadi tidak bisa diambil ya. Oke, berarti kita tidak bisa mengambil ini. Kalau IF302 mungkin bisa ya, karena dia itu Senin jam 10.30. Nah, coba. Oke, berhasil. Kita cek lagi, sekali lagi. Dia masuk ya. Oke, kita tambahin lagi. Misalkan di sini matematika diskrit ya. Ini juga jam 9 sampai jam 11 ya. Sedangkan jam 8 sampai jam 10 itu ada kelas lain. Jadi kita coba aja. Nggak bisa juga ya, karena bentrok dengan mata kuliah lain. Oke, di sini kita bisa menambahkan ini ya, tes 202. Dia hari Rabu, belum ada hari Rabu. Kita coba tambahkan. Oke, sudah nambah. Kita cari lagi Kamis. Lalu Kamis jam 8, Kamis jam 10 ya. Kita geser. Nah, ini kita taruh di sini. Execute. Berhasil ya. Kita tambahkan lagi. Ini Jumat. Oke, berhasil juga. Tambahkan lagi Jumat jam 10 ya. Oke, Oke, kita coba cek lagi ya untuk KRS-nya. Oke, di sini sudah terdaftar banyak sekali mata kuliah ya. Kalau kita hitung di sini, ini ada 7, 10, 14, 17, 21, 24. Oh, lebih dari 24 ya. Di sini ada lebih dari 24. Sekarang kita coba untuk submit ya. Seharusnya lebih dari 24 itu tidak bisa disubmit ya, karena melebihi batas. Kita copy dulu NIM-nya, kita submit semesternya tadi 2025 satu. Skip. Kita dilihat di sini KRS-nya gagal di submit ya, karena tidak valid atau statusnya tidak dalam draft. Ini karena total dari SKS yang diambil oleh mahasiswa ini adalah lebih dari 24 ya. Jadi kita bisa remove dulu. Kita lihat dulu di sini. Misalkan kita remove ini. Itu kita
Tadi NIM-nya ini ya. Ini execute. Oke, sudah dia berhasil dihapus ya. Suara itu. Kita coba hapus. Ya, kita coba cek dulu deh. Execute lagi. Nah, hilang ya. Yang tadi yang dua, yang tadi yang di bawah ini hilang. Kita coba hapus lagi yang ini. Satu. Ini kita hapus lagi. Oke, terhapus ya. Ini dia masih ada. Kita coba refresh execute. Nah, hilang ya. Jadi total SKS-nya di sini ada 7, 10, 14, 17, 21 ya. 21 SKS. Harusnya ini sudah bisa ya. Jadi coba kita submit lagi. Nah, KRS sudah berhasil disubmit. Untuk selanjutnya di profile ya. Jadi kita approve di sini. NIM-nya tadi ini kita approve. Nah, 2025 semester 1 dosennya misalkan contohnya dosennya satu ID-nya. Execute. Nah, KRS berhasil di proof. Statusnya akan menjadi proof ya. Seperti itu. Oke, berarti di sini modul dari KRS sudah bisa berjalan dengan baik ya. Dan juga tadi kita menggunakan modul sebelumnya, PNP, yang berarti kedua modul ini sudah bisa digunakan dengan baik ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.